perintah Tuhan itu sebenarnya ada dua jenis. Perintah Tuhan yang bersifat khusus dan perintah Tuhan yang bersifat umum. Kalau perintah yang bersifat umum artinya bahwa perintah Tuhan tersebut itu berlaku untuk semua orang. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Jadi itu berlaku untuk semua orang. Tetapi yang kedua adalah perintah Tuhan bersifat khusus. Yang namanya khusus berarti tidak berlaku untuk semua orang, tapi hanya untuk satu orang, satu kelompok, atau satu bangsa. Jadi tidak berlaku untuk semua orang. Contohnya, perintah yang bersifat khusus dalam Alkitab ada Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun bahtera. Tidak ada nabi lain disuruh Tuhan untuk membangun bahtera. Lalu Nabi Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Tidak ada nabi lain yang disuruh Tuhan untuk menyerahkan anaknya. Demikian juga saya yakin kita semua pasti akan mendapatkan perintah Tuhan yang bersifat khusus. Ini adalah salah satu contoh 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jadi dari ayat ini dikatakan jelas sekali bahwa kita jangan menjadi pasangan yang tidak seiman. Kenapa? Jawabannya adalah gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Kristus tidak bisa bersatu dengan Belial. Jadi kalaupun kita berpacaran dengan orang yang tidak seiman misalnya, lalu menikah, maka Tuhan tidak bisa mempersatukan kedua pasangan ini yang tidak seiman ini menjadi satu. Filosofi pernikahan adalah dua menjadi satu. To become one. Tetapi kalau kita punya pasangan yang tidak seiman dan kita memaksakan diri untuk menikahi pasangan tidak seiman, maka di hadapan Tuhan sebenarnya Tuhan tidak bisa mempersatukan dua orang yang berbeda iman. Jangan menjadi pasangan sesama jenis, karena Tuhan melarang hubungan yang demikian. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kalau kita mau mencari pasangan, tanyalah sama Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting bagi kita adalah kita dengar suara Tuhan. Nah, saya punya satu contoh, saudara ya. Saya punya teman, nah dia adalah seorang hamba Tuhan. Begitu sibuknya sampai dia lupa menikah, lupa pacaran juga bahkan. Sehingga pada usia 45 tahun, dia belum menikah. Nah, suatu ketika dia pergi melayani suatu tempat, dan setelah melayani, dia didatangi oleh seorang gadis. Usianya 27 tahun. Sejak saat itulah mereka berkenalan. Lalu si gadis ini sering juga datang ke persekutuan-persekutuan tersebut di mana si teman saya ini melayani. Habis ibadah mereka makan bersama, ngobrol dan segala macam, hangout dan segala macam. Sampai suatu ketika si gadis ini mengaku bahwa ketika dia pertama kali duduk dan dia bertemu dengan teman saya, ada suara Tuhan mengatakan bahwa, "Hey, orang yang ada di depan kamu itu akan menjadi calon suamimu." Dan si perempuan ini percaya. Makanya dia istilahnya dalam tanda kutip berani PDKT dengan teman saya tersebut. Dan tidak lama kemudian teman saya menikah. Contoh yang kedua tentang perintah Allah yang bersifat khusus. Ini menimpa teman saya. Teman saya pada waktu itu sudah berpacaran. Keduanya bisa dikatakan ya pasangan yang ideal lah ya. Dua-duanya melayani Tuhan, di gereja yang sama. Mereka juga masih sama-sama muda, tidak pernah berantem dan sebagainya. Nah, suatu ketika teman saya ini tiba-tiba mendengar suara Tuhan.
Dan Tuhan berkata kepada dia bahwa pacarnya itu bukanlah pasangan yang dari Tuhan. Wah, teman saya sempat shock. Mari kita dalam hal apapun juga, kita harus selalu tanya sama Tuhan. Intinya adalah kalau kita mengasihi Allah, kita wajib untuk menuruti segala perintah-perintahnya, termasuk dalam soal berpasangan. Terima kasih, sampai jumpa.